Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai alergi pada kulit anak. Penyakit alergi kulit ini akan kita bahas bersama pakar alergi imunologi Dr. Lili Irsa, spesialis anak konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar alergi anak Dr. Lili Irsa, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Lili. Waalaikumsalam, Prof. Pada episode ini kita akan membahas mengenai alergi kulit pada anak. Ini kadang-kadang cukup mengganggu ibu-ibu ya, melihat anaknya yang kulitnya ada lesi-lesi yang cukup banyak kadang-kadang ya, sehingga perlulah pengetahuan untuk ibu-ibu kita bagaimana merawat atau penanggulangan alergi ini. Ini sebetulnya alergi kulit ini pada anak ini penyebabnya apa yang paling sering, Dr. Lili? Baik, Prof. Tentang alergi kulit, penyebab yang paling sering kalau manifestasi kulit itu seringnya makanan, ya, tidak dipungkiri juga bisa juga alergi kulit yang dari kulit sendiri, misalnya anak yang itu cuman penambah gitu, anak yang dermatitis, kulitnya kering, kemudian timbul debu dari tungau debu atau apapun, itu juga bisa merangsang. Iya. Jadi makanan yang paling banyak, Dr. Lili ya. Ya, Ini biasanya di kulit bagian mana yang paling sering dikenain gejala alergi ini, Dr. Lili? Baik, kalau alergi kulit ini kan timbul biasanya karena makanan ya yang paling banyak. Nah, tampilannya itu bermacam-macam juga ya. Bisa urtikaria atau kita sebut biduran, galigata. Nah, itu kan timbul habis makan biasanya, atau habis kontak dengan bulu-bulu bunga rumput atau main-main rumput, jadi bentol-bentol gitu kayak seperti digigit ulat. Nah, itu biduran ya, galigata. Kemudian yang paling sering itu yang berlama-lama biasanya dermatitis atopi, Prof. Yang sering kalau ibu-ibu bilang itu kena susu gitu ya, di pipinya merah-merah, berair sampai malah ke telinga, belakang telinga. Ya, itu sering pada anak-anak bayi di bawah 2 tahun seringnya. Nah, itu dermatitis atopi. Itu alergi makanan. Bisa juga itu terjadi pada anak yang lebih besar, di mana itu tidak begitu banyak merah-merahnya, tapi di lipatan sikunya itu kasar, sering gatal, di lipatan belakang lututnya itu juga sering gatal-gatal dan kasar. Itu juga tampilan dari alergi dari kulit. Baik. Jenis makanan apa yang paling sering, Dr. Lili, penyebabkan alergi ini? Itu tergantung anaknya. Yang paling sering ya menurut umur, kalau yang bayi kecil ya susu sapi, ya. Kemudian bisa dengan ikan-ikan, telur, ataupun kacang-kacangan. Apakah ada bakat genetik atau diturunkan dari orang tua, Dr. Lili? Jadi semua penyakit alergi itu diturunkan bakatnya dari orang tua ya. Ada bakatnya, jadi sehingga bila dia ketemu dengan lingkungan yang mencetuskan bakatnya itu akan menimbulkan suatu reaksi alergi. Nah, tampilannya ya bisalah di kulit seperti itu. Iya. Ya, berarti memang dalam hal penanggulangan sangat penting sekali kita mengetahui jenis makanan apa ya pemicunya ya, supaya bisa dihindarkan ya, Dr. Lili ya. Ya, Prof. Bagaimana caranya kita mencari jenis makanan pemicunya ini supaya bisa dihindarkan, Dr. Lili? Jadi pemicunya kita lihatlah umurnya dulu ya, Prof.
Jadi ibu-ibu kalau anaknya memang masih bayi, hanya dapat susu, itu kemungkinan besar penyebabnya adalah susu. Nah, yang paling memberikan kegelisahan orang tua itu adalah yang dermatitis atopi ini, Prof. Ya, karena dia akan hilang-hilang timbul dan sangat gatal. Jadi anaknya jadi suka gangguan tidur karena kegatalan ya. Terus Pak gesek-gesek pipinya kalau bayi ya ke ibunya lah, tangannya lah garuk-garuk. Nah, itu juga menimbulkan gelisahan. Jadi itu yang paling sering adalah makanannya alergi susu sapi kalau pada masa bayi. Kalau masa udah ya harus perlu perhatian dari ibunya apa yang paling berhubungan ya kan anak-anak makanannya udah banyak, Prof. Ya, Jadi perhatian dari ibunya yang sering ya makanan-makanan yang seperti udang gitu bisa menimbulkan dermatitis atopi. Nah, karena seringnya dia nggak cepat datangnya gitu, Prof. Makan terus langsung gatel. Nah, itu jarang ya kalau dermatitis. Kalau cepat itu biasanya biduran. Nah, itu kan kalau cepat gampang nanyainnya, Prof. Kalau dermatitis jarang. Jadi perlu perhatian dari ibu-ibu kalau untuk mencari penyebabnya ini. baik. Khusus pada anak-anak yang mendapatkan ASI. Kita tahu bahwa apa yang dimakan ibunya itu juga masuk ke dalam ASI dan bisa termakan pada anak juga. Nah, tentu kalau kita sudah tahu bahan alergen penyebab alerginya, tentu kalau anak-anaknya mendapatkan ASI, tentu ibunya juga harus menghindarkan itu. Begitu, Dr. Lilia? Iya, jadi kalau anak dapat ASI, kalau timbul alergi pada anaknya, dia punya bakat alergi nih kan. Nah, terus kita lihat makanannya, apakah pertama ibunya makan minum susu sapi, kemudian apakah berhubungan tadinya ibunya makan udang atau makan kacang, itu ibunya harus perhatian gitu. Bukan hanya kacang, misalnya selai kacang gitu ya, makan roti, selai kacang kan enak. Nah, tiba-tiba anaknya jadi gatal-gatal bisa. Ya, biasanya beberapa jam gitu sudah sampai ke ASI gitu. Baik, jadi berarti kalau sudah teridentifikasi apa penyebab alergi kulit pada anak ini, tentunya pada anak-anak yang masih mendapat ASI, ibunya juga harus menghindarkan makanan-makanan yang dapat memicu alergi pada anak supaya air susunya tidak mengandung bahan alergen itu. Seperti itu ya, Dr. Lili ya. Ya, betul, Prof. Nah, ini sekarang kan susah sekali ya untuk menghindarkan itu secara penuh ya gitu ya. Seperti tadi kacang, banyak sekali makanan lain yang ada juga kacang isinya seperti itu. Nah, seperti apa obat-obat yang bisalah masyarakat yang dapat beli bebas gitu ya tanpa, karena sekarang zaman pandemi ini kan orang pada takut ke rumah sakit gitu ya. Apa ada obat-obat yang bisa dibeli di toko obat yang bebas untuk digunakan oleh anak-anak sehingga bisa mengurangilah gejala alergi ini, Dr. Lili? Baik, Prof. Kalau obat antihistamin pertama itu karena alergi itu antihistamin, Prof. Itu tergantung pada usia anak. Jadi untuk pertama memang harus kontrol ke dokter karena harus diperiksa. Tapi pada dermatitis atopi, ya pada dermatitis atopi yang biang susu tadi, itu yang penting itu perawatan kulit dan penghindaran alergen, Prof. Ya, perawatan kulitnya seperti apa? Jadi kita udah tahu nih ini alergi. Terus anaknya dikasih obat, terus kulitnya biasanya itu kering. Pada anak yang kulitnya kering, jadi dermatitis atopi itu biasanya tipe kulitnya kering, anaknya harus mandi. Jangan sampai tidak mandi, nanti ibu takut mandiin ya, harus mandi dengan air hangat dan sabunnya sabun yang mengandung moisturizer. Banyak itu bisa dibeli di supermarket ya. Setelah mandi, kita berikan emollient atau pelembab. Nah, itu pelembab untuk bayi yang hipoalergenik juga ada.
kalau tidak sempat ke dokter boleh dicoba yang sejenis dengan sabun mandinya tadi ada di supermarket. Dan waktu ngelap setelah mandi jangan terlalu kering, ya, jangan terlalu kering. Udah dilap langsung kasih emollient, ya, karena mengharapkan titik-titik air tadi masih bisa menjadi pelembab bagi kulit bayi. Kemudian jangan pakai zat yang mengiritasi, ya, seperti nggak pakai minyak kayu putih, minyak telon, itu tidak boleh lagi karena akan menimbulkan iritasi kulitnya akan jadi kering. Coba kalau ada bayi-bayi tuh yang datang bagian perutnya aja tuh kering gitu ya, ternyata pakai minyak kayu putih. Nah, kemudian karena dia juga kering mengiritasi, perlu juga diingatkan mencuci baju, menyiapkan baju anak harus bercuci bersih dan tidak ada zat kimia yang tersisa. Jadi jangan anduknya jangan pakai pelembut, gosoknya jangan pakai untuk semprot kimia lagi. Kalau nanti dia dihandukin kan larut tuh kena kulitnya sehingga teriritasi lagi kulit anaknya. Jadi seperti itu perawatannya, tidak boleh antiseptik ya. Kalau dikasih antiseptik kulitnya kering lagi. Nah, itu tetap selain obat untuk obat aktifnya yang harus dari dokter, Prof. Iya, baik. Waduh, sudah banyak sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu yang anaknya ada alergi kulit bisa memanfaatkan ilmu ini ya, supaya anak-anaknya kulitnya terjaga ya, pelembab sangat penting ya. Baik, Dr. Lili, terima kasih atas pencerahannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.